Satu faktor utama yang mendorong lahirnya ilmu sosiologi adalah A. Ilmu sosial lainnya dianggap gagal dalam menyelesaikan masalah sosial, B. Perubahan-perubahan pada masyarakat Eropa, C. Terjadinya migrasi besar-besaran bangsa Eropa menuju Amerika, D. Peperangan yang antar negara-negara Eropa pada Perang Dunia I, E. Berakhirnya kekuasaan Islam di Eropa. Ilmu sosiologi lahir sebagai respons terhadap perubahan besar yang terjadi di masyarakat Eropa, terutama setelah Revolusi Industri dan Revolusi Prancis. Perubahan ini menciptakan tantangan sosial baru, seperti urbanisasi, ketimpangan sosial, dan pergeseran struktur sosial. Para pemikir seperti Auguste Comte, Karl Marx, dan Émile Durkheim mulai menganalisis fenomena ini, yang kemudian menjadi dasar ilmu sosiologi. 2. Penyebutan kata "kamu" dalam berkomunikasi kepada orang tua bagi masyarakat Sumatera Selatan termasuk kategori bahasa yang dianggap sopan. Namun bagi masyarakat Lampung penyebutan kata "kamu" dalam berkomunikasi dengan orang tua dianggap kurang bahkan tidak sopan. Sebagai ilmu pengetahuan sosiologi menanggapi fenomena tersebut harus bersifat A. Empiris, B. Nonetis, C. Kumulatif, D. Teoritis, E. Metodologis. Sosiologi bersifat nonetis, artinya ilmu ini tidak menilai baik atau buruk suatu fenomena sosial, melainkan hanya mengkaji dan menganalisisnya secara objektif. Dalam kasus perbedaan persepsi kesopanan dalam penggunaan kata "kamu" antara masyarakat Sumatera Selatan dan Lampung, sosiologi tidak menentukan mana yang lebih baik atau buruk, tetapi hanya menjelaskan fenomena tersebut berdasarkan norma dan nilai yang berlaku di masing-masing daerah. 3. Akhir-akhir ini terjadi gejala kelompok sosial yang ajarannya menyimpang dari norma umum. Masih banyak anggota masyarakat yang terkecoh dan masuk dalam kelompok tersebut. Penelitian sosial dilakukan untuk mengetahui sikap anggota masyarakat terhadap gejala tersebut dengan mewawancarai tokoh masyarakat. Dalam hal ini sosiologi berfungsi sebagai A. Perencanaan sosial, B. Penelitian sosial, C. Pemberdayaan sosial, D. Pengevaluasi program, E. Pendidik masyarakat. Sosiologi memiliki fungsi penelitian sosial, yaitu mengumpulkan data dan menganalisis fenomena sosial untuk memahami pola perilaku masyarakat. Dalam kasus ini, penelitian dilakukan untuk mengetahui sikap masyarakat terhadap kelompok yang menyimpang dari norma umum dengan cara mewawancarai tokoh masyarakat. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memahami masalah dan mencari solusi yang tepat. 4. Seorang sosiolog melakukan penelitian untuk melihat penyebab tingginya laju urbanisasi di kota-kota besar pasca Idul Fitri. Hasilnya, ternyata mereka melakukan urbanisasi karena untuk meningkatkan ekonomi keluarga dan melanjutkan pendidikan. Berdasarkan uraian tersebut, yang menjadi pokok bahasan sosiologi adalah A. Tindakan sosial, B. Fakta sosial, C. Hayalan sosiologi, D. Pengungkapan realitas sosial, E. Masalah-masalah sosial. Pokok bahasan dalam sosiologi mencakup tindakan sosial, yaitu perilaku individu atau kelompok yang memiliki makna tertentu dan dipengaruhi oleh orang lain. Dalam kasus urbanisasi pasca Idul Fitri, tindakan masyarakat untuk pindah ke kota besar dilakukan dengan tujuan meningkatkan ekonomi keluarga dan melanjutkan pendidikan. Hal ini sesuai dengan konsep tindakan sosial menurut Max Weber, yang menekankan bahwa setiap tindakan manusia memiliki makna dan alasan tertentu dalam konteks sosialnya. 5. Sebagian besar masyarakat mengunjungi pasar modern untuk berbelanja barang kebutuhan sehari-hari setiap akhir pekan. Ketika suasana antrian sangat padat dan tanpa adanya arahan oleh petugas, sangat mungkin terjadi hal-hal yang tidak sesuai norma sosial setempat. Berdasarkan deskripsi tersebut, norma sosial diciptakan dalam masyarakat untuk A. Mengarahkan perubahan sosial dalam masyarakat modern, B. Memperkuat identitas sosial kelompok dalam masyarakat, C. Melaksanakan pengendalian sosial agar tercipta tertib sosial, D. Membedakan kelompok sosial strata atas dan strata bawah, E. Menghubungkan masyarakat lapis bawah dan lapis atas.
Norma sosial diciptakan untuk mengendalikan perilaku masyarakat agar tetap sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga menciptakan tertib sosial. Dalam situasi antrian yang padat di pasar modern, norma sosial berperan dalam mengatur perilaku individu agar tetap tertib dan menghindari kekacauan. Jika tidak ada norma dan pengendalian sosial, maka kemungkinan besar akan terjadi pelanggaran aturan atau konflik antar individu. 6. Perhatikan gambar berikut. Gambar di samping menunjukkan perilaku sosial yang menjunjung tinggi nilai, A. Keindahan, kedua menggunakan pakaian seragam formal, B. Kebendaan, karena menggunakan pakaian yang mahal, C. Keilmuan, karena menunjukkan capaian dalam studi, D. Kerjasama, karena telah menetapkan kesepakatan, E. Kasih sayang, karena menunjukkan ekspresi ceria. Gambar tersebut menunjukkan seseorang yang mengenakan toga dan memegang ijazah, yang merupakan simbol kelulusan dalam dunia pendidikan. Ini mencerminkan nilai keilmuan, karena kelulusan adalah hasil dari proses belajar dan pencapaian akademik. 7. Untuk menghindari konflik yang semakin tajam, para pengurus OSIS di salah satu MA negeri menerima unsur-unsur dalam kepemimpinan OSIS yang baru, seperti sopan dalam tutur sapa, rapat tepat waktu, dan penerapan sanksi pada pengurus yang tidak berprestasi sehingga terjalin kerjasama yang baik antara ketua dan pengurus. Kerjasama seperti ini tergolong dalam A. Koalisis, B. Kooptasi, C. Bargaining, D. Gotong royong, E. Joint venture. Kooptasi adalah proses penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan atau organisasi untuk menghindari konflik dan menjaga stabilitas. Dalam soal, pengurus OSIS menerima unsur-unsur baru seperti sopan santun, kedisiplinan, dan penerapan sanksi agar kerja sama antara ketua dan pengurus tetap baik. Ini mencerminkan konsep kooptasi. 8. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar tersebut menunjukkan terjadi interaksi dalam bentuk A. Kontak primer dan komunikasi langsung, B. Kontak primer dan komunikasi tidak langsung, C. Kontak primer melalui media secara langsung, D. Kontak sekunder dan komunikasi langsung, E. Kontak sekunder dan komunikasi tidak langsung. Kontak sekunder terjadi ketika interaksi memerlukan perantara atau media komunikasi, seperti telepon, surat, atau media sosial. Dalam gambar, orang tersebut berkomunikasi menggunakan telepon, yang merupakan alat perantara. Komunikasi langsung terjadi saat pesan yang dikirim dapat langsung diterima oleh lawan bicara tanpa perantara tambahan, seperti saat berbicara melalui telepon. 9. Hampir setiap saat tayangan media televisi menawarkan barang kebutuhan sehari-hari dengan berbagai fungsi dan penampilan yang menarik. Banyak anggota masyarakat yang tertarik dan terpengaruh untuk membeli meskipun kondisi ekonominya tidak mendukung. Mereka memaksakan diri untuk memiliki barang mewah secara kredit sehingga terlilit utang. Dilihat dari proses interaksi sosial tertentu yang dialami, contoh penyimpangan perilaku tersebut berhubungan dengan A. Lingkungan pergaulan yang konsumtif, B. Budaya menyimpang kelompok, C. Peran lembaga ekonomi yang efektif, D. Ekonomi keluarga yang sangat terbatas, E. Pola dan kebiasaan hidup individu. Penyimpangan perilaku dalam soal terjadi karena pengaruh tayangan media televisi yang menawarkan berbagai barang dengan tampilan menarik. Hal ini mendorong individu untuk membeli barang mewah secara kredit meskipun kondisi ekonomi mereka tidak mendukung. Lingkungan pergaulan yang konsumtif mengacu pada budaya konsumtif di masyarakat, di mana seseorang terdorong untuk membeli barang bukan berdasarkan kebutuhan, tetapi lebih karena gaya hidup atau pengaruh media. Pola konsumtif ini seringkali menyebabkan seseorang terjerat utang, akibat keinginan memiliki barang-barang mewah yang sebenarnya tidak mampu mereka beli secara tunai. 10. Terjadinya tsunami di daerah sekitar Selat Sunda pada Desember 2018 menimbulkan banyak kerusakan dan menyebabkan korban jiwa. Karena peristiwa ini, siswa-siswi MA di Provinsi Lampung menggalang dana,
berupa uang dan bahan makanan pokok sehingga dana tersebut terkumpul dan disalurkan pada keluarga korban. Interaksi sosial dalam ilustrasi tersebut dipengaruhi oleh A. Simpati, B. Empati, C. Sugesti, D. Identifikasi, E. Imitasi. Interaksi sosial yang terjadi dalam ilustrasi menunjukkan bahwa siswa-siswi MA di Provinsi Lampung menggalang dana untuk membantu korban tsunami. Hal ini menunjukkan bahwa mereka memahami dan merasakan penderitaan yang dialami oleh para korban, lalu mengambil tindakan nyata untuk membantu. Empati adalah kemampuan seseorang untuk memahami, merasakan, dan berbagi perasaan dengan orang lain, serta terdorong untuk melakukan tindakan nyata guna membantu. Dalam kasus ini, siswa-siswi tidak hanya merasakan kesedihan korban, tetapi juga menunjukkan kepedulian dengan menggalang dana dan bahan makanan untuk membantu mereka. 11. Beberapa anak kecil asyik bermain bersama teman-temannya. Ada yang menjadi penjual dan ada yang menjadi pembeli seperti layaknya sebuah pasar. Pembeli menggunakan uang dari daun dan barang yang dijual berupa pecahan genting. Sesungguhnya mereka belum mengerti makna sebenarnya dari kegiatan perdagangan tersebut. Contoh tersebut menunjukkan terjadi sosialisasi pada tahap A. Play stage, B. Game stage, C. Role play, D. Generalized authors, E. Preparatory stage. Tahapan sosialisasi menurut George Herbert Mead terdiri dari beberapa tahap, dan contoh dalam soal sesuai dengan play stage karena anak-anak mulai meniru peran orang lain, tetapi belum sepenuhnya memahami makna peran tersebut. Mereka bermain peran sebagai penjual dan pembeli, tetapi masih dengan cara yang sederhana dan imajinatif, seperti menggunakan daun sebagai uang dan pecahan genting sebagai barang dagangan. Pada tahap ini, anak mulai memahami adanya peran sosial, tetapi masih sebatas meniru tanpa pemahaman mendalam tentang aturan atau sistem yang sesungguhnya. 12. Perhatikan gambar berikut. Dari kedua gambar tersebut, jika kita berperan sebagai siswa maka dapat kita bandingkan bahwa gambar 1 memiliki nilai yang lebih penting daripada gambar 2 karena A. Belajar mempunyai nilai dominan daripada bekerja, B. Bekerja bukan merupakan tanggung jawab utama, C. Belajar merupakan proses internalized value individu, D. Belajar merupakan tuntutan zaman sekarang, E. Belajar mempunyai nilai moral yang lebih tinggi. Gambar 1 menunjukkan siswa yang sedang belajar di kelas, sementara gambar 2 menunjukkan anak yang bekerja sebagai pedagang keliling. Dalam konteks peran sebagai siswa, pendidikan memiliki nilai yang lebih dominan dibandingkan dengan bekerja karena belajar merupakan bagian utama dari tugas seorang siswa. Pendidikan dianggap sebagai faktor utama dalam meningkatkan kualitas hidup dan menciptakan kesempatan yang lebih baik di masa depan. 13. Seorang polisi memberhentikan dan memeriksa kelengkapan kendaraan, kemudian menindak yang melanggar. Pengendalian sosial ini disebut pengendalian A. Preventif, B. Regresif, C. Persuasif, D. Koersif, E. Represif. Pengendalian sosial represif adalah pengendalian yang dilakukan setelah terjadi pelanggaran dengan tujuan memberikan sanksi atau hukuman agar pelanggar tidak mengulangi kesalahannya. Dalam ilustrasi soal, polisi menindak pengendara yang melanggar aturan. Tindakan ini bersifat represif karena bertujuan untuk menegakkan hukum dengan memberi sanksi. 14. Perhatikan piramida struktur sosial berikut ini. Struktur sosial dalam masyarakat tersebut dibedakan atas dasar faktor A. Kelahiran dan kehormatan, B. Kehormatan dan kekayaan, C. Keturunan dan kekuasaan, D. Kekuasaan dan kehormatan, E. Kekayaan dan pengetahuan. Struktur sosial dalam gambar menunjukkan sistem stratifikasi sosial yang berbasis kekuasaan dan kehormatan yang umum dalam masyarakat kerajaan.
Raja dan bangsawan, lapisan 1, memiliki kekuasaan tertinggi dan dihormati. Pegawai kerajaan, lapisan 2, memiliki posisi yang lebih tinggi dibanding rakyat jelata karena kedekatannya dengan kekuasaan. Rakyat jelata, lapisan 3, tidak memiliki kekuasaan dan kurang dihormati dibanding lapisan atasnya. 15. Sebelum mengumpulkan data, peneliti perlu membuat instrumen pengumpulan data dalam bentuk daftar pertanyaan yang tersusun rapi sesuai dengan topik penelitian. Peneliti menemui sumber data untuk melakukan tanya jawab dan mencatat hasilnya. Berdasarkan cara memperolehnya, data penelitian tersebut tergolong jenis A. Data primer, B. Data sekunder, C. Data empiris, D. Data kuantitatif, E. Data kualitatif. Data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara, observasi, atau kuesioner disebut data primer. Dalam soal, peneliti mengumpulkan data langsung dari sumbernya melalui tanya jawab, wawancara, sehingga data tersebut termasuk data primer. 16. Diferensiasi sosial masyarakat Indonesia diantaranya nampak dalam beragamnya budaya kesenian tradisional. Diferensiasi sosial tersebut membentuk struktur sosial horizontal, artinya hubungan sosial antara kelompok umat yang berbeda agama didasari prinsip A. Keadilan sosial bagi masyarakat banyak, B. Kesempatan mendapatkan penghidupan, C. Kesamaan hak kewajiban, derajat, sosial, D. Kebebasan untuk menjalankan ajaran agama, E. Kesesuaian dengan situasi dan kondisi masyarakat. Diferensiasi sosial adalah perbedaan dalam masyarakat yang bersifat horizontal, artinya tidak menunjukkan tingkatan atau hierarki, tetapi lebih kepada perbedaan dalam budaya, suku, agama, dan adat istiadat. Dalam konteks diferensiasi sosial di Indonesia, hubungan sosial antara kelompok dengan agama, budaya, atau kesenian yang berbeda tetap didasarkan pada kesamaan hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat. Semua warga negara memiliki derajat sosial yang sama, meskipun berasal dari latar belakang yang berbeda. 17. Perhatikan gambar pelapisan sosial di bawah ini. Contoh yang sesuai dengan gambar tersebut yaitu A. Seorang pangeran dinobatkan sebagai putra mahkota kerajaan, B. Siswa yang rajin belajar akan memperoleh nilai YNG bagus, C. Pengusaha butik dulunya bekerja sebagai buruh jahit, D. Warga biasa dapat menjadi bupati jika dipercaya oleh rakyat, E. Petani miskin yang ulet sekarang menjadi saudagar kedelai. Gambar dalam soal menunjukkan pelapisan sosial tertutup, di mana perpindahan status sosial sulit atau bahkan tidak mungkin dilakukan. Dalam sistem ini, seseorang lahir dalam suatu status sosial tertentu dan tidak dapat berpindah ke status lain. Contoh sistem pelapisan sosial tertutup adalah sistem kasta dan sistem feodal, kerajaan. Dalam sistem feodal, seorang pangeran secara otomatis akan menjadi putra mahkota karena statusnya diwariskan berdasarkan keturunan, bukan atas usaha atau prestasi pribadi. 18. Perhatikan ciri-ciri suatu kelompok di bawah ini. 1. Tidak terorganisir. 2. Memiliki tujuan yang ingin dicapai. 3. Adanya interaksi sosial. 4. Memiliki struktur. 5. Memiliki alat pengendalian sosial. 6. Tidak memiliki alat pengendalian sosial. Berdasarkan pernyataan di atas, yang membedakan kerumunan dengan kelompok sosial adalah no. A1, 2, 3 dan 4, B1, 2, 4 dan 5, C1, 3, 4 dan 5, D1, 3 dan 5, E1, 3 dan 6. Kerumunan, crowd, dan kelompok sosial memiliki beberapa perbedaan utama. Kerumunan bersifat sementara, tidak terorganisir, dan tidak memiliki alat pengendalian sosial. Kelompok sosial lebih terstruktur, memiliki tujuan yang ingin dicapai, serta memiliki alat pengendalian sosial untuk mengatur anggotanya. 19. Perhatikan pernyataan berikut.
1. Mendapatkan kendala jika peneliti tidak bisa hadir. 2. Mempunyai kesulitan dalam mengolah data yang terkumpul. 3. Hanya mendapatkan data yang dituliskan oleh responden. 4. Mengalami kesulitan dalam mengembangkan pertanyaan tambahan. 5. Hanya dapat digunakan pada sumber data yang mampu baca tulis. Yang tergolong kekurangan, kelemahan metode kuesioner antara lain, A1, 2, dan 3, B1, 2, dan 4, C1, 3, dan 5, D2, 4, dan 5, E3, 4, dan 5. Metode kuesioner, angket, adalah teknik pengumpulan data dengan cara memberikan daftar pertanyaan kepada responden untuk dijawab secara tertulis. Beberapa kelemahan metode ini antara lain, 3. Hanya mendapatkan data yang dituliskan oleh responden. Kuesioner hanya memberikan data berdasarkan jawaban yang diberikan responden tanpa ada penjelasan tambahan. 4. Mengalami kesulitan dalam mengembangkan pertanyaan tambahan, tidak bisa menggali jawaban lebih dalam seperti dalam wawancara. 5. Hanya dapat digunakan pada sumber data yang mampu baca tulis, responden harus bisa membaca dan menulis agar bisa mengisi kuesioner dengan benar. 20. Penentuan judul penelitian sangat penting karena dalam judul tergambar objek dan subjek yang akan diteliti. Oleh karena itu, hal pertama yang harus diperhatikan dalam menentukan judul adalah A. Keterbacaan judul, B. Keunikan masalah yang akan diteliti, C. Keberlanjutan hasil penelitian, D. Keterjangkauan peneliti, E. Manfaat judul yang dipilih. Dalam menentukan judul penelitian, hal pertama yang harus diperhatikan adalah keterjangkauan peneliti, yang mencakup kemampuan peneliti dalam mengakses data, apakah data yang dibutuhkan mudah diperoleh, sumber daya yang tersedia, apakah peneliti memiliki cukup waktu, dana, dan tenaga untuk menyelesaikan penelitian, kesesuaian dengan bidang keahlian, apakah penelitian sesuai dengan kompetensi peneliti. 21. Seorang peneliti melakukan penelitian mengenai perubahan sosial ekonomi masyarakat yang bermukim di sekitar pantai. Peneliti langsung ke daerah tersebut untuk mengetahui gambaran tentang kehidupan masyarakat di sana sekaligus untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Berdasarkan metodenya, penelitian tersebut termasuk ke dalam penelitian, A. Survei, B. Historik, C. Observasi, D. Eksploratif, E. Eksperimen. Penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan untuk mengamati dan mengumpulkan data secara langsung dari masyarakat disebut penelitian observasi. Dalam kasus ini, peneliti ingin mengetahui perubahan sosial ekonomi masyarakat pesisir dengan mengamati langsung kehidupan mereka. 22. Hasil tes mata pelajaran tertentu sebagai berikut. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa modus 7 menggambarkan nilai A rata-rata, B tertinggi, C menengah, D yang diperoleh siswa, E terbanyak dicapai siswa. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam suatu kumpulan data. Dari tabel, nilai 7 memiliki frekuensi tertinggi, yaitu 14. 23. Yanti sangat tertarik pada kehidupan masyarakat Baduy di pedalaman Banten, sehingga ia ingin melakukan penelitian lebih lanjut. Untuk mendapatkan data yang valid, Yanti menggunakan dua teknik penumpulan data yaitu wawancara dan kuesioner. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman untuk melakukan tanya jawab dengan informan. Sedangkan kuesioner dilakukan pada masyarakat Baduy yang sudah bisa membaca sehingga pertanyaan dapat dijawab dengan baik. Setelah dilakukan pengumpulan data diketahui bahwa teknik pengumpulan data yang lebih efektif adalah A. Kuesioner karena data yang terkumpul lebih mendalam dan rinci, B. Wawancara karena dapat mengumpulkan data lebih cepat dan murah, C. Kuesioner karena masyarakat Baduy tidak ada yang bekerja secara formal, D. Wawancara karena data yang didapatkan lebih detail dan mendalam, E. Wawancara karena langsung dapat melihat peristiwa di masyarakat Baduy.
Masyarakat Baduy dalam umumnya masih mempertahankan tradisi lisan dan tidak menggunakan teknologi modern, sehingga kuesioner mungkin kurang efektif karena sebagian besar masyarakatnya tidak terbiasa dengan membaca dan menulis. Wawancara lebih efektif karena memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data yang lebih rinci dan mendalam langsung dari masyarakat Baduy melalui interaksi langsung. Selain itu, wawancara memungkinkan peneliti untuk menggali informasi lebih lanjut, terutama jika terdapat jawaban yang membutuhkan klarifikasi atau pengembangan lebih lanjut. 24. Perhatikan gambar di samping. Gambar tersebut menunjukkan adanya mobilitas, A. Antar generasi vertikal turun, B. Antar generasi vertikal naik, C. Intragenerasi vertikal turun, D. Intragenerasi vertikal naik, E. Antar generasi horizontal. Antar generasi, perubahan status sosial terjadi antara generasi yang berbeda, misalnya, orang tua dan anak. Horizontal, tidak ada perubahan tingkat status sosial, bukan naik atau turun, hanya berpindah ke profesi yang berbeda dengan kedudukan yang setara. Jika mobilitasnya vertikal, maka seharusnya ada perbedaan status sosial yang signifikan, misalnya dari petani menjadi dokter, naik, atau dari pengusaha kaya menjadi buruh, turun. 25. Perhatikan contoh berikut. 1. Terjadinya konflik antar kelompok partai. 2. Adanya integrasi antar generasi. 3. Penjarahan akibat ketimpangan ekonomi. 4. Mempertahankan kepentingan status quo. 5. Terjadinya perselisihan antar warga. Berdasarkan contoh di atas, yang termasuk konsekuensi negatif dari mobilitas sosial ditunjukkan oleh nomor A12 dan 3, B12 dan 4, C12 dan 5, D13 dan 4, E13 dan 5. Yang termasuk konsekuensi negatif, terjadinya konflik antar kelompok partai, bisa terjadi karena persaingan status dan kepentingan, penjarahan akibat ketimpangan ekonomi dapat memicu kejahatan sosial, terjadinya perselisihan antar warga, mobilitas sosial dapat menimbulkan kecemburuan sosial dan konflik. 26. Beberapa faktor yang memengaruhi mobilitas sosial yaitu 1. Konflik dalam masyarakat yang tidak kunjung berhenti. 2. Rasa tidak puas dengan keadaan yang ada pada dirinya. 3. Tingkat kemiskinan dan kebodohan warga yang tinggi. 4. Perbedaan antar keyakinan agama yang dianut masyarakat. 5. Keteguhan masyarakat untuk melestarikan budaya daerah. Dari faktor di atas yang merupakan penghambat terjadinya mobilitas sosial adalah A12 dan 3, B12 dan 4, C13 dan 5, D24 dan 5, E34 dan 5. Faktor penghambat mobilitas sosial, konflik dalam masyarakat yang tidak kunjung berhenti, konflik sosial dapat menghambat perkembangan individu dan kelompok, tingkat kemiskinan dan kebodohan warga yang tinggi. Kemiskinan dan kurangnya pendidikan membuat seseorang sulit memperoleh kesempatan lebih baik. Keteguhan masyarakat untuk melestarikan budaya daerah. Jika budaya terlalu ketat dan menolak perubahan, mobilitas sosial bisa terhambat. 27. Pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan, sering menimbulkan pertentangan antara pihak pengembang dan para pemilik lahan yang sering disebut dengan konflik agraria. Konflik agraria ini kadang-kadang dapat diselesaikan dengan menghadirkan pemerintah selaku pihak ketiga. Namun banyak pula yang penyelesaiannya konflik berakhir di meja pengadilan atau hukum. Upaya penyelesaian konflik ini disebut dengan A. Arbitrasi, B. Adjudication, C. Mediasi, D. Stalemat, E. Segregasi. Adjudikasiun penyelesaian konflik melalui proses hukum di pengadilan, arbitrasi penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang bersifat mengikat, tetapi dilakukan di luar pengadilan, mediasi penyelesaian konflik dengan pihak ketiga yang tidak mengikat dan hanya membantu mencari solusi. Stalemate keadaan di mana kedua pihak yang berkonflik tidak mencapai kesepakatan dan konflik terhenti tanpa penyelesaian,
segregasi pemisahan kelompok yang berkonflik agar tidak terjadi ketegangan lebih lanjut. 28. Dalam kehidupan masyarakat yang heterogen, konflik tidak hanya terjadi pada masyarakat yang pernah berinteraksi, namun juga dapat terjadi pada kelompok yang belum pernah berinteraksi. Di bawah ini yang termasuk contoh konflik yang terjadi antara kelompok yang sebelumnya tidak pernah berinteraksi adalah A. Antara guru dengan murid baru, B. Antara sahabat yang tidak pernah bertemu, C. Antara kelompok yang telah lama berinteraksi, D. Antara transmigran dengan penduduk asli setempat, E. Antara pemburu dengan binatang buruan. Konflik dapat terjadi antara kelompok yang belum pernah berinteraksi sebelumnya, misalnya antara transmigran, pendatang, dan penduduk asli. Konflik ini sering dipicu oleh perbedaan budaya, cara hidup, kepemilikan tanah, dan sumber daya ekonomi. 29. Untuk memenuhi kebutuhan hidup yang terus meningkat, masyarakat harus mengubah cara dan sistem kerjanya. Dalam kegiatan mengolah hasil pertanian misalnya, masyarakat harus menggunakan teknologi modern untuk mendapatkan hasil yang lebih bermutu, sehingga mendapatkan harga yang tinggi. Ilustrasi tersebut menegaskan tentang perlunya modernisasi bidang pertanian untuk A. Mendapatkan nilai tambah dari hasil pertanian, B. Meningkatkan jumlah petani tanaman pangan, C. Mengembangkan peralatan pertanian modern, D. Memperluas lahan untuk kegiatan pertanian, E. Membangun sistem pertanian monokultur. Modernisasi pertanian bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dari hasil pertanian, baik dari segi kualitas, kuantitas, maupun harga jual. Dengan menggunakan teknologi modern, hasil panen bisa lebih berkualitas, produktivitas meningkat, dan keuntungan petani bertambah. 30. Pengaruh globalisasi dalam penyaluran barang, jasa sangat kuat untuk mengubah perilaku masyarakat. Berbagai pasar modern menjamur di tengah-tengah kehidupan masyarakat dengan memberikan kenyamanan berbelanja. Pengaruh gejala globalisasi dalam bidang ekonomi tersebut nampak dalam hal A. Sentimen terhadap nilai mata uang asing dalam investasi, B. Kebebasan dalam berbusana dan melonggarnya etika pergaulan remaja, C. Mudah memperoleh barang konsumtif dari dalam dan luar negeri, D. Melemahnya pasar tradisional dalam usaha menarik konsumen lokal, E. Berkembangnya penggunaan bahasa asing dalam pergaulan remaja. Globalisasi dalam bidang ekonomi terutama berpengaruh pada penyaluran barang dan jasa, yang membuat masyarakat lebih mudah memperoleh berbagai produk dari dalam maupun luar negeri. Hal ini didukung oleh perkembangan teknologi, sistem perdagangan internasional, dan kemudahan akses pasar modern seperti mall atau e-commerce. 31. Keberhasilan modernisasi tidak ditentukan oleh suksesnya bidang ekonomi serta ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi modernisasi di bidang sikap dan nilai. Modernisasi dalam sikap dan nilai seperti A. Bersikap dan berperilaku seperti orang Barat, B. Menghargai kebudayaan yang berasal dari Barat, C. Menghargai waktu dan meningkatkan disiplin, D. Mempertahankan etos budaya, E. Menggunakan teknologi yang dimiliki dengan benar. Modernisasi tidak hanya tentang kemajuan ekonomi dan teknologi, tetapi juga harus disertai dengan perubahan sikap dan nilai dalam masyarakat. Salah satu ciri modernisasi dalam aspek sosial adalah menghargai waktu dan meningkatkan disiplin, karena ini mencerminkan etos kerja yang lebih produktif, efisien, dan rasional dalam kehidupan modern. 32. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang memiliki berbagai macam latar belakang suku, ras, agama, dan budaya yang berbeda. Perbedaan itu disebabkan oleh beberapa faktor yang salah satunya karena kondisi geografis yang terdiri dari pulau-pulau. Dengan kondisi masyarakat seperti ilustrasi, Indonesia seharusnya menerapkan bentuk masyarakat yang A. Tersegmentasi dan berkelompok sesuai dengan kesamaan agama, B. Membentuk komunitas sesuai dengan latar belakang suku, C. Berteman dengan orang-orang yang memiliki ras sama, D. Mau mewujudkan integrasi karena ada peraturan dan kepentingan, E. Selalu mengembangkan sikap toleransi dan saling menghargai.
Indonesia adalah negara dengan masyarakat yang sangat beragam, baik dari segi suku, ras, agama, maupun budaya. Perbedaan ini dipengaruhi oleh faktor geografis, yaitu Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau. Untuk menjaga persatuan dalam keberagaman, masyarakat harus mengembangkan sikap toleransi dan saling menghargai agar tercipta keharmonisan sosial. Sikap ini sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. 33. Konsekuensi dari masyarakat yang cenderung majemuk yaitu setiap kelompok membawa identitas budaya masing-masing, kemudian dipraktekkan di dalam masyarakat. Untuk itu diperlukan sikap pentingnya pendidikan multikultural sehingga potensi konflik horizontal di masyarakat dapat dikurangi atau dihindari. Berikut yang bukan menjadi acuan dalam pendidikan multikultural adalah A. Kemajuan yang dicapai suatu kelompok dalam masyarakat dipandang kemajuan bagi kelompok yang lebih luas. B. Adat istiadat merupakan tali pengikat kesatuan masyarakat. C. Pluralis budaya dianggap sebagai suatu yang eksotis. D. Pengakuan akan identitas budaya lain. E. Menghargai dan mengakui kemajuan kelompok lain dalam suatu masyarakat. Pendidikan multikultural bertujuan untuk menciptakan kesadaran bahwa keberagaman budaya adalah sesuatu yang harus dihargai dan dikelola dengan baik untuk menghindari konflik horizontal dalam masyarakat. 34. Pandangan masyarakat yang primordial merupakan salah satu faktor yang menghambat perkembangan masyarakat multikultural. Namun pandangan ini tidak akan muncul jika sikap masyarakat A. Tidak menganggap budaya sendiri yang paling baik, B. Tidak memandang remeh budaya masyarakat lain, C. Membangun kesetaraan gender dalam masyarakat, D. Memiliki orientasi untuk mengembangkan budaya di dalam masyarakat, E. Mencederai kebudayaan yang masih asli. Primordialisme adalah pandangan yang menekankan ikatan-ikatan awal seseorang dalam hal suku, agama, ras, atau budaya tertentu sehingga cenderung mengutamakan kelompoknya sendiri dan meremehkan kelompok lain. Sikap ini bisa menghambat perkembangan masyarakat multikultural karena menyebabkan diskriminasi, konflik, dan ketidakmauan untuk berbaur dengan kelompok lain. Agar sikap primordialisme tidak muncul, masyarakat harus memiliki sikap inklusif dan terbuka terhadap perbedaan. Salah satu cara utamanya adalah tidak menganggap budaya sendiri sebagai yang paling baik, opsi A. Jika seseorang terlalu mengunggulkan budaya sendiri dan menganggap budaya lain lebih rendah, maka akan sulit bagi masyarakat untuk hidup harmonis dalam keberagaman. 35. Di sebuah kompleks perumahan terdapat warga dari beberapa suku bangsa. Mereka hidup dalam satu lingkungan dengan budaya yang berbeda-beda. Ketika bertemu dengan orang yang sedaerah maka mereka saling berinteraksi secara baik, tetapi cenderung acuh terhadap orang dari daerah yang berbeda. Bahkan kelompok tersebut cenderung sering membicarakan dan mengkritik kebiasaan dari kelompok lainnya. Dari ilustrasi tersebut, perilaku yang seharusnya dilakukan agar terwujud harmoni sosial adalah A. Menghargai perbedaan dan mengembangkan sikap simpati, B. Melakukan amalgamasi agar terjalin interaksi yang lebih dekat, C. Etnis yang dominan seharusnya dapat memaksakan budayanya, D. Menumbuhkan sikap kontravensi agar dari luar tetap terlihat baik, E. Saling berkompetisi untuk menunjukkan siapa yang terbaik. Harmoni sosial terjadi ketika individu atau kelompok dalam masyarakat dapat hidup berdampingan secara damai meskipun memiliki perbedaan budaya, suku, atau kebiasaan. Dalam ilustrasi, warga dalam kompleks perumahan cenderung lebih akrab dengan kelompok yang sedaerah dan bersikap acuh bahkan mengkritik kelompok lain. Sikap ini menunjukkan adanya primordialisme, yaitu kecenderungan untuk lebih mengutamakan kelompok sendiri daripada kelompok lain. Jika dibiarkan, kondisi ini bisa menimbulkan ketegangan sosial dan konflik antar kelompok. 36. Penemuan benua Amerika oleh Christopher Columbus membuka jalan baru bagi kemajuan peradaban dan kebudayaan benua. Banyak para imigran dari Eropa seperti Inggris, Perancis, Spanyol dan Portugis berdatangan dan menetap di sana. Benua ini yang dahulu dihuni penduduk asli yaitu suku Indian, lama-kelamaan menjadi terdesak karena datang para imigran tersebut.
Bahkan kadang-kadang terjadi konflik antara imigran dan penduduk asli. Dari ilustrasi di atas yang menjadi faktor penyebab pertama terjadinya perubahan sosial budaya adalah A. Invention, B. Discovery, C. Konflik sosial, D. Bertambahnya jumlah penduduk, E. Migrasi. Discovery, penemuan, sebagai faktor utama. Penemuan benua Amerika oleh Christopher Columbus adalah titik awal yang memicu serangkaian perubahan sosial budaya yang signifikan. Penemuan ini membuka jalan bagi migrasi besar-besaran, kontak budaya, dan konflik yang mengubah lanskap sosial dan budaya benua tersebut. Dengan ditemukannya benua Amerika, maka terjadi perubahan yang besar dalam kehidupan sosial dan budaya di benua tersebut. 37. Perubahan mode pakaian dan mode rambut, termasuk dalam kategori sebagai perubahan yang pengaruhnya kecil dengan ruang lingkup yang tidak luas dan tidak begitu berarti bagi masyarakat karena A. Tidak bertentangan dengan keyakinan masyarakat, B. Selalu menguntungkan pedagang dan jasa cukur rambut, C. Hanya diikuti golongan tertentu, D. Tidak ada hubungan dengan bidang kebudayaan, E. Hanya berhubungan dengan kebutuhan sekunder. Perubahan mode pakaian dan mode rambut merupakan perubahan kecil, minor canggih, dalam masyarakat karena tidak mengubah struktur sosial secara signifikan, tidak berdampak luas bagi seluruh masyarakat, hanya mempengaruhi kelompok tertentu, misalnya generasi muda atau pengikut tren, tidak mempengaruhi sistem nilai, norma, atau institusi sosial secara mendalam. 38 berikut yang bukan faktor penghambat dari perubahan sosial budaya adalah A. Terisolasinya dengan masyarakat luar, B. Adanya vested interest dalam masyarakat, C. Kuatnya hubungan dengan masyarakat sekitar, D. Prasangka terhadap hal-hal baru karena pernah dijajah, E. Rasa takut akan terjadinya kegoyahan pada integrasi kebudayaan. Kuatnya hubungan masyarakat, hubungan yang kuat dengan masyarakat sekitar umumnya memfasilitasi pertukaran ide dan inovasi. Hal ini dapat mendorong, bukan menghambat, perubahan sosial budaya. Hubungan yang kuat dengan masyarakat sekitar dapat membangun komunikasi yang baik, sehingga dapat mempercepat perubahan sosial budaya. 39. Dalam hubungan antar bangsa, negara besar yang kaya dan kuat cenderung memberi pengaruh besar pada masyarakat negara berkembang. Dalam bidang seni musik misalnya, gaya dan jenis musik dari negara maju menjadi tren di negara berkembang. Bagi masyarakat Indonesia, fenomena hegemoni budaya menjadi tantangan yang problematis. Permasalahan dampak globalisasi tersebut perlu direspon dengan penguatan kapasitas komunitas lokal. Misalnya, A. Mengadakan kegiatan seni budaya yang banyak menampilkan potensi komunitas lokal, B. Mengirim para pelajar untuk mempelajari semua cabang seni budaya masyarakat dunia, C. Memberikan insentif atau hadiah kepada masyarakat yang peduli kebudayaan setempat, D. Bekerja sama dengan banyak pihak yang mempunyai visi dan misi bagi komunitas budaya. E. Menyalurkan bantuan untuk pengembangan kesejahteraan anggota komunitas budaya. Penguatan kapasitas komunitas lokal. Mengadakan kegiatan seni budaya yang menampilkan potensi lokal secara langsung memperkuat identitas dan eksistensi komunitas tersebut. Hal ini memberikan ruang bagi ekspresi budaya lokal dan meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap warisan budaya mereka sendiri. Hal ini akan menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya lokal, sehingga dapat membentengi diri dari budaya asing yang masuk. 40. Proses globalisasi yang terjadi sangat dikendalikan dan didominasi oleh negara maju. Produk industri barang dan jasa dari negara yang berbudaya bebas banyak membanjiri pasar masyarakat berkembang, termasuk Indonesia. Bagi negara berkembang, globalisasi tersebut menimbulkan dampak negatif dalam bentuk A. Pola hidup konsumtif, B. Gaya hidup liberal, C. Ideologi sekuler, D. Orientasi hedonis, E. Sikap individualis. Pola hidup konsumtif
Globalisasi membawa masuk produk-produk dari negara maju yang seringkali dipromosikan secara agresif. Hal ini dapat mendorong masyarakat negara berkembang untuk mengadopsi pola hidup konsumtif, di mana mereka cenderung membeli barang dan jasa yang tidak selalu mereka butuhkan. Hal ini adalah dampak yang sangat terlihat dari adanya globalisasi.